Pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa ada orang yang hartanya sederhana, namun hidupnya terasa lapang, sementara yang lain berlimpah, tetapi jiwanya selalu gelisah? Barangkali karena rezeki sejati bukan hanya yang masuk ke dompet, tetapi yang Allah titipkan ke dalam hati berupa rasa cukup, syukur, dan ketenangan. Di episode ini, kita akan menyelami makna rezeki batin, rezeki yang tak terlihat, namun paling menentukan arah hidup dan keimanan kita sebelum melangkah lebih jauh. Mari niatkan bersama agar setiap kisah dan renungan di channel Suluk Nurani ini menjadi jalan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar dakwah dan perenungan ini terus mengalir dan menjangkau lebih banyak hati. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat, menenangkan jiwa, dan menambah keimanan kita kepada Allah. Ada satu kegelisahan yang sering tak terlihat, tapi diam-diam menggerogoti banyak jiwa. Hidup tampak baik-baik saja di mata orang lain. Pekerjaan berjalan, penghasilan meningkat, kebutuhan terpenuhi. Namun, ketika malam datang dan keramaian reda, hati justru terasa penuh oleh resah yang sulit dijelaskan. Senyum masih bisa dipaksakan, tawa masih bisa dibagikan, tetapi di dalam dada ada ruang kosong yang tak kunjung terisi. Kegelisahan ini bukan karena kekurangan, melainkan karena hati kehilangan arah. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa ketenangan akan datang bersamaan dengan keberhasilan. Seolah hidup berkata, bertahanlah sedikit lagi, bekerja lebih keras, kumpulkan lebih banyak, nanti kau akan tenang. Maka manusia pun berlari dari satu target ke target lain, dari satu pencapaian ke pencapaian berikutnya. Anehnya, setiap kali tujuan tercapai, rasa puas hanya singgah sebentar. Setelah itu, muncul keinginan baru yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih melelahkan. Disinilah paradoks itu muncul. Saat harta bertambah, waktu justru terasa menyempit. Saat penghasilan naik, beban pikiran ikut menggunung. Tanggung jawab bertambah, ekspektasi meningkat, dan ketakutan akan kehilangan semakin besar. Hati yang semula berharap tenang malah semakin gelisah. Bukan karena rezeki itu buruk, tetapi karena hati menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tak pernah bisa benar-benar memuaskan. Seringkali kita tak sadar bahwa kegelisahan ini berakar dari perbandingan. Kita melihat kehidupan orang lain dan merasa tertinggal. Media sosial memperlihatkan potongan hidup yang tampak sempurna. Lalu hati mulai bertanya, mengapa hidupku tidak seperti itu? Padahal yang dibandingkan hanyalah permukaan. Kita lupa bahwa setiap orang memikul ujiannya masing-masing. Dan tidak semua yang tampak indah membawa ketenangan. Ada pula yang hidupnya tampak sederhana, penghasilannya biasa saja, rumahnya tak megah, namun wajahnya teduh dan tutur katanya menenangkan, tidurnya nyenyak, doanya khusyuk, dan hatinya lapang. Ketika ditanya, ia tak banyak bercerita tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang rasa syukur yang dijaga. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, melainkan ia tak membiarkan masalah menguasai hatinya. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa ketenangan bukan hasil langsung dari memiliki banyak, melainkan dari merasa cukup. Rasa cukup bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti diperbudak oleh keinginan yang tak ada ujungnya. Rasa cukup lahir ketika hati mengenali batas, menerima takdir dengan lapang, dan percaya bahwa Allah tidak pernah keliru dalam memberi rezeki. Kegelisahan juga sering muncul ketika hidup dijalani tanpa kesadaran batin. Tubuh bergerak, pikiran bekerja, tetapi hati tertinggal jauh. Kita sibuk mengatur masa depan, hingga lupa mensyukuri hari ini. Padahal, ketenangan selalu hadir di saat ini. Bukan di masa depan yang terus
dikejar. Ketika hati tak pernah singgah pada apa yang sedang dijalani, lelah pun menjadi teman setia. Rezeki yang masuk ke hidup manusia sejatinya tidak hanya berbentuk materi. Ada rezeki berupa kesehatan, waktu, keluarga, iman, dan ketentraman jiwa. Sayangnya, yang paling sering disyukuri hanya yang terlihat oleh mata, yang tak tampak sering diabaikan, hingga suatu hari hilang dan baru disadari nilainya. Saat itulah manusia memahami bahwa ketenangan jauh lebih mahal daripada harta. Kegelisahan batin adalah isyarat lembut agar manusia berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini dikejar? Apakah hidup hanya tentang menumpuk atau tentang menemukan makna? Ketika pertanyaan ini mulai jujur diajukan, hati perlahan membuka diri pada jenis rezeki yang lain, rezeki yang tak bisa dihitung, namun bisa dirasakan. Disinilah perjalanan menuju rezeki batin dimulai. Sebuah perjalanan pulang ke dalam diri, menuju hati yang kembali mengenal Tuhannya, mengenal batasnya, dan menemukan damai dalam kesederhanaan. Sebab pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita genggam yang menentukan kualitas hidup, melainkan seberapa tenang hati saat menjalaninya. Kata rezeki sering langsung terbayang sebagai uang, harta, atau materi yang bisa dihitung. Ketika penghasilan naik, kita merasa rezeki sedang lancar. Ketika pemasukan berkurang, kita mengira rezeki sedang sempit. Padahal, rezeki yang Allah berikan jauh lebih luas dari sekadar angka. Ada rezeki yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh jiwa. Dan seringkali, justru itulah yang paling menentukan kualitas hidup. Rezeki batin hadir dalam bentuk yang sederhana, namun bermakna. Hati yang tenang ketika bangun pagi, pikiran yang tidak penuh prasangka, dan perasaan cukup atas apa yang dimiliki. Ada orang yang penghasilannya besar, tetapi setiap hari diliputi cemas. Ada pula yang hidupnya biasa, namun hatinya lapang dan wajahnya teduh. Perbedaan itu bukan terletak pada jumlah harta, melainkan pada bagaimana hati memandang pemberian Allah. Rasa cukup adalah salah satu bentuk rezeki batin yang paling berharga. Ia membuat seseorang berhenti merasa kekurangan, meski hidupnya sederhana. Rasa cukup bukan berarti menolak kemajuan atau malas berusaha, tetapi tidak menjadikan keinginan sebagai pusat kehidupan. Ketika rasa cukup tumbuh, hati tidak mudah iri, tidak sibuk membandingkan, dan tidak gelisah melihat pencapaian orang lain. Banyak kegelisahan lahir bukan karena kita tidak punya, tetapi karena kita merasa kurang. Perasaan ini muncul ketika keinginan selalu lebih besar dari kebutuhan. Hari ini merasa kurang, besok pun tetap kurang, meski apa yang dimiliki terus bertambah. Di titik ini, rezeki materi tidak lagi membawa kebahagiaan, karena hati tak pernah diajak berhenti dan bersyukur. Rezeki batin juga tampak dalam kemampuan menikmati hal-hal kecil. Makan dengan tenang, berbincang tanpa tergesa, dan beribadah tanpa merasa terbebani. Semua itu adalah nikmat yang sering terlewat karena dianggap biasa. Padahal, banyak orang kehilangan ketenangan justru karena hidupnya terlalu penuh oleh ambisi dan jadwal, hingga lupa menikmati anugerah yang sedang ada. Allah memberi rezeki sesuai dengan hikmahnya, bukan semata sesuai keinginan manusia. Ketika seseorang diberi harta yang banyak, itu bisa menjadi ujian. Ketika seseorang diberi hidup yang sederhana, itu pun ujian. Rezeki batin membantu manusia menghadapi kedua keadaan tersebut dengan seimbang. Ia menjaga hati agar tidak sombong saat memiliki dan tidak putus asa saat kekurangan. Ada dua orang dengan penghasilan yang sama, tetapi kualitas hidup mereka sangat berbeda. Yang satu hidupnya penuh keluhan, yang lain penuh syukur. Yang satu mudah marah dan gelisah, yang lain tenang dan berserah. Perbedaan ini tidak ditentukan oleh keadaan luar, melainkan oleh kondisi batin. Rezeki batin membuat seseorang mampu berdamai dengan hidupnya sendiri.
Rasa cukup juga membuat seseorang lebih ringan dalam beribadah dan berbuat baik. Ia tidak sibuk mengejar pengakuan, tidak tergesa mengejar dunia, dan tidak takut kehilangan apa yang dititipkan. Hatinya percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuknya tidak akan tertukar. Keyakinan ini melahirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ketika manusia mulai menyadari bahwa rezeki bukan hanya soal memiliki, tetapi juga soal merasakan, hidup perlahan berubah. Beban terasa lebih ringan, langkah lebih pelan, dan hati lebih jernih. Disitulah rezeki batin bekerja dengan sunyi, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari menambah, melainkan dari menerima dan mensyukuri. Zaman ini bergerak begitu cepat, seolah tidak memberi ruang bagi hati untuk bernapas. Sejak membuka mata di pagi hari, pikiran sudah dipenuhi oleh rencana, tuntutan, dan berbagai hal yang harus segera diselesaikan. Ponsel berbunyi, pesan berdatangan, berita silih berganti, dan dunia seakan menuntut perhatian tanpa henti. Di tengah semua itu, ketenangan menjadi sesuatu yang langka, bahkan terasa asing bagi banyak orang. Salah satu sebab utama hilangnya ketenangan adalah ritme hidup yang terus dipercepat. Manusia diajak untuk selalu produktif, selalu sibuk, dan selalu bergerak. Diam sering dianggap malas, pelan dianggap tertinggal. Padahal hati tidak diciptakan untuk terus berlari. Ia butuh jeda, butuh hening, dan butuh ruang untuk merasa. Ketika hidup dijalani tanpa jeda, hati pun kelelahan tanpa disadari. Keinginan yang tak pernah selesai juga menjadi pencuri ketenangan. Setiap pencapaian melahirkan target baru. Setiap keberhasilan memunculkan standar yang lebih tinggi. Hati jarang diajak berhenti untuk mensyukuri, karena pikiran sudah sibuk mengejar selanjutnya. Akibatnya, manusia hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Sementara hari ini dijalani dengan rasa kurang. Perbandingan sosial memperparah keadaan. Dengan mudah, kita melihat kehidupan orang lain dan mengukurnya dengan hidup sendiri. Kita lupa bahwa yang tampak hanyalah potongan cerita, bukan keseluruhan perjalanan. Namun hati terlanjur merasa tertinggal, merasa belum cukup, dan merasa harus segera menyusul. Dari sinilah muncul kegelisahan yang pelen-pelen menggerus rasa syukur. Ketenangan juga sulit didapat, karena manusia jarang benar-benar hadir dalam hidupnya sendiri. Tubuh berada di satu tempat, tetapi pikiran melayang kemana-mana. Saat bekerja, memikirkan liburan. Saat berkumpul dengan keluarga, sibuk dengan gawai. Saat beribadah, hati masih membawa urusan dunia. Ketika kehadiran batin hilang, hidup terasa kosong, meski dipenuhi aktivitas. Di sisi lain, dunia modern sering mengajarkan bahwa kebahagiaan harus dicapai, bukan dirasakan. Seolah tenang adalah hadiah di akhir perjuangan panjang. Padahal, ketenangan justru tumbuh saat manusia mampu menerima proses, bukan hanya menunggu hasil. Ketika hidup terus diposisikan sebagai perlombaan, hati akan selalu tegang dan sulit damai. Kebisingan informasi juga menjauhkan manusia dari dirinya sendiri. Terlalu banyak opini, terlalu banyak nasihat, dan terlalu banyak standar hidup yang ditawarkan. Hati menjadi bingung, kehilangan suara aslinya, dan tidak tahu lagi apa yang benar-benar dibutuhkan. Dalam kebisingan ini, suara hati dan bisikan iman sering tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Padahal, ketenangan lahir dari kesederhanaan batin, dari kemampuan untuk berkata cukup meski dunia terus berkata kurang, dari keberanian untuk melambat meski sekitar berlari, dari keikhlasan menerima bahwa tidak semua hal harus dimiliki, tidak semua keinginan harus dipenuhi. Ketika prinsip ini hilang, hidup menjadi berat. Meski fasilitas lengkap, manusia juga sering lupa bahwa hati memiliki hak untuk istirahat, hak untuk tenang, dan hak untuk terhubung dengan Tuhannya. Ketika hak ini diabaikan, kegelisahan menjadi tanda peringatan. Bukan untuk ditutupi dengan hiburan atau kesibukan, tetapi untuk didengarkan dan direnungi. Ketenangan sulit didapat, bukan karena dunia terlalu kejam,
Tetapi, karena manusia terlalu jauh dari pusat dirinya, terlalu sibuk mengatur luar, hingga lupa merawat dalam. Di saat itulah, rezeki batin terasa mahal, karena hanya bisa diraih oleh mereka yang bersedia berhenti sejenak, menunduk, dan kembali mendengar suara hati yang selama ini terabaikan. Setiap manusia mendambakan ketenangan, tetapi tidak semua tahu kemana harus mencarinya. Banyak yang berharap damai datang ketika masalah selesai atau ketika hidup sudah sempurna. Padahal hidup jarang benar-benar tanpa masalah. Ketenangan justru tumbuh ketika seseorang mampu berdamai dengan kenyataan, bukan ketika semua keadaan sesuai harapan. Berdamai dengan hidup adalah langkah awal menuju rezeki batin. Berdamai bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha. Berdamai adalah menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Ketika hati terus melawan kenyataan, lelah pun menjadi teman setia. Namun saat hati belajar menerima, energi yang selama ini habis untuk menolak bisa digunakan untuk memperbaiki dan melangkah dengan tenang. Salah satu kunci berdamai dengan hidup adalah mengelola ekspektasi. Banyak luka batin lahir bukan dari peristiwa, melainkan dari harapan yang terlalu tinggi. Kita berharap manusia selalu mengerti, keadaan selalu adil, dan hidup selalu berjalan sesuai rencana. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kecewa pun datang. Mengelola ekspektasi bukan menurunkan kualitas hidup, tetapi menyesuaikan harapan dengan realitas. Mengikhlaskan apa yang tidak bisa diubah juga bagian dari rezeki batin. Ada masa lalu yang tak bisa diulang, kehilangan yang tak bisa diganti, dan takdir yang tak bisa ditolak. Ketika hati terus menggenggamnya, hidup terasa berat. Namun ketika ikhlas perlahan tumbuh, hati menjadi lebih lapang. Ikhlas bukan lupa, tetapi tidak lagi terluka setiap kali mengingat. Rezeki batin juga dijaga dengan memperlambat ritme hidup. Di tengah dunia yang tergesa, melambat adalah bentuk keberanian. Makan dengan sadar, berjalan tanpa terburu, dan mendengarkan tanpa menyelah. Hal-hal kecil ini menenangkan jiwa karena mengembalikan manusia ke saat ini. Disinilah hati merasa hadir dan tidak terasing dari hidupnya sendiri. Mensyukuri hal-hal kecil adalah latihan batin yang sederhana namun kuat. Syukur bukan hanya diucapkan saat mendapat nikmat besar, tetapi dirasakan dalam keseharian. Nafas yang lancar, tubuh yang masih diberi kesehatan, dan kesempatan untuk beribadah adalah anugerah yang sering luput disadari. Ketika syukur dijaga, hati menjadi lebih peka terhadap rezeki batin yang terus mengalir. Spiritualitas memiliki peran penting dalam perjalanan ini. Doa, dizikir, dan hening bukan sekadar ritual, tetapi ruang untuk menenangkan hati. Dalam sujud, manusia belajar meletakkan beban. Dalam dizikir, hati diingatkan bahwa ada yang maha mengatur. Ketika hubungan dengan Allah dijaga, batin memiliki tempat untuk kembali setiap kali dunia terasa berat. Ada latihan-latihan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Meluangkan waktu beberapa menit untuk diam tanpa gawai, mengatur napas, dan menyadari keberadaan diri. Menutup hari dengan muhasabah, mengingat apa yang patut disyukuri dan apa yang perlu diperbaiki. Kebiasaan kecil ini perlahan membentuk ketenangan. Ada satu titik dalam perjalanan hidup ketika seseorang mulai menyadari bahwa yang selama ini ia kejar bukanlah inti dari kebahagiaan. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena cara pandangnya berubah. Ketika rezeki batin mulai hadir, hidup tidak lagi dipenuhi tuntutan untuk selalu lebih, dan lebih. Hati menjadi tempat pulang, bukan arena perlombaan. Di sanalah ketenangan perlahan tumbuh, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai buah dari kesadaran. Rezeki batin membuat seseorang memandang hidup dengan lebih jernih. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, tetapi hati tidak lagi mudah goyah. Ada jarak antara peristiwa dan reaksi, sehingga emosi tidak langsung meledak, dan keputusan
tidak diambil dengan tergesa. Orang yang kaya batin tidak berarti hidupnya tanpa luka. Tetapi ia tahu kemana harus kembali saat terluka. Ia tidak sibuk menyalahkan dunia, karena hatinya telah belajar berserah. Salah satu tanda rezeki batin adalah berkurangnya rasa iri dan gelisah. Ketika melihat keberhasilan orang lain, hatinya tidak lagi panas, melainkan mendoakan. Ketika hidupnya sendiri terasa biasa, ia tidak merasa gagal. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki takaran rezekinya masing-masing, dan tidak semua harus sama untuk menjadi bermakna. Keyakinan ini membuat hidup terasa lebih ringan, karena tidak ada lagi beban untuk selalu membandingkan. Rezeki batin juga mengubah cara seseorang memandang harta dan dunia. Dunia tidak ditinggalkan, tetapi tidak lagi dijadikan pusat. Harta menjadi alat, bukan tujuan. Kesibukan tetap dijalani, tetapi tidak menggerus ketenangan. Orang yang kaya batin tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Ia tidak takut kehilangan, karena hatinya tidak menggantung pada apa yang bisa hilang. Dalam ketenangan batin, ibadah terasa lebih hidup. Doa tidak lagi sekadar rutinitas, tetapi percakapan yang jujur dengan Tuhan. Sujud menjadi tempat meletakkan beban, dan disikir menjadi penenang saat hati mulai lelah. Disinilah iman tumbuh dengan sunyi, tidak riuh oleh pencitraan, tetapi kuat dalam keikhlasan. Hidup tidak lagi sekadar dijalani, melainkan dihayati. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari di luar, hingga lupa bahwa yang paling kita butuhkan ada di dalam. Rezeki batin tidak selalu mengubah keadaan, tetapi selalu mengubah cara kita menjalani keadaan. Ketika hati tenang, hal kecil terasa cukup, dan hal berat terasa bisa dilewati. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi menjadi lebih damai untuk dijalani. Sahabat Suluk Nurani, jika rangkaian kisah dan perenungan ini mengetuk hati kita, semoga ia menjadi pengingat lembut bahwa ketenangan adalah anugerah yang layak dijaga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di channel Suluk Nurani, agar kebaikan ini terus mengalir dan menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang mencari damai. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, tenangkan hati kami dengan mengingat-Mu. Cukupkan kami dengan rezeki yang Kau berkahi, dan jauhkan kami dari kegelisahan yang melalaikan. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur dalam sempit maupun lapang, dan kuatkan iman kami hingga akhir hayat. Semoga kisah ini bermanfaat, menenangkan batin, dan menambah keimanan kita semua. Amin.